Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apakah buku paket, buku tulis, dan pensilnya sudah disiapkan? Alhamdulillah juga sudah ya. Dan apakah anak-anak di rumah sudah melakukan sholat duha? Yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, setelah belajar segera lakukan sholat duhanya ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan kemarin, yaitu perilaku terpuji. Masih ingat perilaku terpuji apa yang kita pelajari pekan kemarin? Ya, perilaku terpuji yang kita bahas kemarin adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji lainnya, yaitu kerjasama dan tolong-menolong. Kerjasama. Kerjasama artinya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang baik. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di buku paket halaman 63. Contoh pertama, membuang sampah di tempat sampah. Itu merupakan kerjasama menjaga kebersihan kelas. Contoh kedua, menyapu dan menanam tanaman adalah kerjasama merawat halaman sekolah. Contoh ketiga, belajar bersama menyelesaikan tugas dari sekolah. Dan contoh keempat, bekerja sama membuat kerajinan tangan agar pekerjaan cepat selesai. Anak-anak, perilaku kerjasama ini hanya boleh kita lakukan untuk hal-hal yang baik saja. Kita tidak boleh melakukan kerjasama untuk hal-hal yang tidak baik. Contoh kerjasama dalam hal tidak baik itu adalah seperti bekerja sama dalam hal tawuran, mencuri, dan mencontek saat ulangan. Ini adalah contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Sekarang, apa manfaatnya jika kita saling bekerja sama? Tentu saja yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, pekerjaan bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Dan yang keempat, melatih kebersamaan. Sikap terpuji selanjutnya adalah tolong-menolong. Tolong-menolong artinya sikap saling menolong atau sikap saling membantu untuk meringankan beban atau kesulitan orang lain. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman yang artinya, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, dari firman ini kita tahu bahwa selain kerjasama, Allah juga memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam hal-hal yang dapat mendatangkan dosa atau permusuhan. Contoh tolong-menolong dapat kalian lihat di buku paket halaman 64. Contoh yang pertama, menolong ibu membawa barang, kemudian membantu teman memperbaiki rantai sepeda yang lepas. Contoh yang ketiga, memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah banjir. Dan contoh yang keempat, memberi bantuan makanan kepada teman yang membutuhkan. Anak-anak, tolong-menolong harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Kenapa manusia harus tolong-menolong? Karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Hikmah atau manfaat yang kita dapatkan jika kita saling tolong-menolong adalah yang pertama, mendapatkan pahala.
Yang kedua, disayang Allah dan disukai teman. Yang ketiga, meringankan beban dengan sesama. Yang keempat, terciptanya hubungan baik dengan orang lain. Dan yang kelima, terhindar dari sifat membenci orang lain. Baiklah anak-anak, itulah tadi pengertian, contoh, serta manfaat dari sikap kerjasama dan tolong-menolong. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami materi ini atau belum, silakan anak-anak kerjakan tugas yang ibu berikan ini ya. Yang pertama, uji diri 2 halaman 65, nomor 1 sampai nomor 4. Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Soalnya tidak perlu ditulis, langsung jawabannya saja. Di bagian atas bukunya tuliskan jawaban uji diri 2 halaman 65. Tugas kedua, kerjakan halaman 67 bagian A sampai nomor 1 sampai 10 dan halaman 69 bagian C nomor 1 sampai nomor 10. Kerjakan langsung di buku paketnya. Demikianlah anak-anak, selamat belajar dan kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kerjakan sendiri ya, yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.